Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Hewan Irawati, Ibu Rina Istiqomah, Ibu Nurul Huda, Ibu Nurlita, Ibu Taibah, Ibu Rabiatul, ya, Ibu Ria, Ibu Wiwi, ya, yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya hari ini, yaitu mungkin ya mengenalkan lah, mungkin ya saya harus sharing tentang budaya positif yang mungkin nanti kalau bisa itu kita akan aplikasikan di sekolah kita. Jadi budaya positif itu ada 5 hal ya. Yang pertama yang kita mungkin perlu ketahui itu adalah perubahan paradigma. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Yang ketiga pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi kalau dibandingkan dengan cara-cara untuk membentuk disiplin yang lainnya, restitusi itu akan tidak untuk menebus kesalahannya, tapi yang diharapkan adalah siswa kita itu belajar dari kesalahannya. Kemudian restitusi itu juga untuk memperbaiki hubungan dalam suatu kelompok. Misalnya terjadi ketidakharmonisan kan, karena ada kesalahan dan lain sebagainya, itu akan bisa diperbaiki kembali ya. Kemudian restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi misalnya siswa kita misalnya melakukan kesalahan dengan temennya, maksudnya apa, berkelahi dan lain sebagainya, itu kita tawarkan, kita beri gambaran efeknya kalau tetap hubungan mereka tetap tidak baik seperti apa. Kemudian kita tawarkan apa yang menurut dia tindakan terbaik yang bisa diambil ya. Jadi karena di tindakan yang bisa diambil itu dia ikut memikirkan, maka dia berpeluang untuk menjalankan tindakan itu, dan mungkin dia akan mengingatnya ya. Jadi restitusi itu juga menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Misalnya kalau siswa itu diperlakukan seperti itu, terus bagaimana efek-efeknya, itu dia pikirkan ulang. Kemudian restitusi, karena seperti tadi kita sebutkan bahwa seseorang itu melakukan tindakan yang mungkin tidak sesuai, itu adalah karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, restitusi ini berusaha untuk mencari kebutuhan dasar dari siswa tersebut, manakah yang tidak terpenuhi. Jadi kalau sebelumnya kita itu mungkin memperlakukan siswa ya dengan teori stimulus respon ya, dan kita mungkin itu selama ini sering memberikan hukuman ya kepada siswa. Nah, mungkin kita akan sedikit belajar tentang teori baru ya, yang dikenalkan oleh Dr. William Glasser, yaitu tentang teori kontrol. Nah, ini yang akan menjadi panduan untuk paradigma baru kita dalam mengajar, terutama di kurikulum merdeka. Jadi menurut Glasser, guru mengontrol murid itu adalah ilusi ya. Jadi yang bukan sesuatu yang nyata sebenarnya. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol anak-anak. Nah, itu sebenarnya adalah hal-hal yang perlu kita
pikirkan kembali gitu ya, kita mempelajari teori kontrol ini. Nah, kalau kita bandingkan antara teori kontrol dengan stimulus respon, di dalam stimulus respon kebutuhan siswa atau kita itu juga dianggap sama. Sedangkan menurut teori kontrol kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang suatu hal. Nah, pada stimulus respon yang dimana kita dulu sering mengajar itu, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sekarang kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dulu kita berusaha untuk mengubah siswa kita, sekarang tidak lagi gitu ya. Kemudian dulu dalam teori stimulus respon, perilaku buruk itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Nah, di dalam teori kontrol semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Jadi kita tidak langsung menilainya sebagai sebuah kesalahan. Menurut stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol kita. Sedangkan menurut teori kontrol itu sebenarnya seseorang itu yang bisa mengontrol seseorang itu hanyalah dirinya sendiri. Jadi orang lain itu sebenarnya tidak bisa mengontrol. Orang lain bisa mengontrol hanya kalau orang itu mempersilahkan orang lain untuk mengontrol dirinya. Jadi ini saya bisa mengontrol orang lain kalau menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian apabila kita gagal membujuk, mungkin kita sering ya melakukan kepada anak kita, kalau gagal dibujuk ya kita haruskan kayak gini, haruskan kayak gitu. Nah, pada teori kontrol itu kita pakai kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, nanti ini akan kita terapkan dalam membuat kesepakatan kelas. Kemudian model berpikir dalam teori stimulus kontrol itu adalah menang dan kalah, sedangkan model berpikir di teori kontrol itu adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang harus merasa kalah dan tidak ada yang harus merasa menang. Makanya mungkin sekarang ini kan kita tidak lagi meranking siswa kita. Jadi bukan lagi perlombaan gitu. Nah, yang akan kita terapkan berikutnya itu adalah tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari munculnya, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, munculnya itu dari bila seseorang itu bisa merdeka. Merdeka itu bukan hanya bisa terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi diharapkan nanti siswa kita itu belajar merdeka itu ya belajar memerintah dirinya sendiri, tidak harus diteriaki gurunya itu maunya tuh belajar sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang akan menjadi dasar dari disiplin positif kita itu adalah kita menginginkan nilai-nilai kebajikan universal itu ada pada siswa. Tentu saja kita pakai profil pelajar Pancasila ya, meskipun ada beberapa juga yang bisa kita gunakan, namun mungkin kita lebih familiar yang ini gitu, yang profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan dengan disiplin positif itu nanti akan memunculkan perilaku-perilaku yang membuat siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya, menurut teori perilaku, menurut Diana Goosen ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline itu sebenarnya seseorang itu melakukan sesuatu itu kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang dia mengerjakan tugas itu sebenarnya karena nggak mau dihukum, bukan memang pengen bisa. Kadang-kadang makanya jadi
nyontek tugas temennya kan kayak gitu. Jadi dia hanya menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bisa juga orang itu melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi biasanya misalnya kita ikut lomba biar dapat hadiah gitu ya, atau mungkin dapat pin atau apa di kelas gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya yang terbaik itu ya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, nilai-nilai yang dipercaya itu nanti kita adalah profil pelajar Pancasila. Nah, maunya itu nanti siswa itu memang melakukan sesuatu itu ya berdasarkan kesadaran dirinya gitu ya, keinginan untuk menghargai diri sendiri dan mewujudkan yang kebajikan universal itu. Nah, berdasarkan tadi yang teori kontrol itu kan seseorang melakukan sesuatu itu, kalau misalnya siswa kita melakukan sesuatu yang mungkin kurang sesuai menurut kita, itu sebenarnya ada dari kebutuhan dasarnya itu yang tidak terpenuhi. Jadi misalnya siswa kita lapar ya, atau yang pertama kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi, itu dia bisa nanti menjadi masalah di kelas. Kan dia mungkin akan dapat perhatian, dia akan lemes dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang berikutnya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau di kelas dia dibully oleh temannya atau kita memperlakukannya dengan mungkin yang kurang sesuai dengan apa yang dia merasa nyaman, itu akan menjadi masalah gitu ya. Kan dia mungkin membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan yang hal-hal yang baik ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan sesuatu, diakui kemampuannya, itu menjadi senang pada dasarnya ya. Kemudian seseorang itu juga ingin bebas ya, kebutuhan akan kebebasan. Makanya mungkin di dalam kurikulum Merdeka kan kita disuruh untuk memberikan pilihan-pilihan dalam proses pembelajaran itu untuk memenuhi kebutuhan kebebasan siswa. Kemudian yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini mungkin kalau dia senangnya mungkin nyanyi, mungkin suruh nyanyi, yang senangnya menari, ya. Nah, itu kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Nah, apabila dari kelima kebutuhan dasar itu terpenuhi, itu akan membuat dia enjoy dengan kegiatannya, enjoy dengan sekolahnya. Nah, jadi kita sebagai guru itu perlu mengetahui dan perlu mungkin masing-masing siswa kan beda ya. Mungkin di si A kebutuhan yang mana yang kurang dan sebagainya, mungkin kita perlu mengenalinya. Ya. Jadi kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, tapi bukan memberi makan. Makan kan sudah di asrama ya. ya, maksudnya yang kebutuhan seperti itu sudah terpenuhi, maka siswa kita akan bersemangat belajar. Jika selama ini kita melakukan hukuman, memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan, maka mulai saat ini mungkin kita akan belajar tentang restitusi. Nah, perbedaannya hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi dalam penegakan disiplin siswa itu. Yang pertama, hukuman itu selalu menyakitkan. Jadi hal yang menyakitkan yang harus diterima oleh siswa karena dia pernah melakukan kesalahan gitu. Sedangkan pada konsekuensi yang juga mungkin sudah sering kita berikan kepada siswa, itu juga harus ada balasan ya, meskipun belum tentu itu menyakitkan. Sedangkan pada restitusi itu kita memberikan pilihan-pilihan. Hukuman itu sifatnya tidak nyaman untuk siswa dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu juga tidak nyaman, namun jangkanya lebih pendek.
Nah, di dalam restitusi itu akan menguatkan murid atau anak untuk waktu yang panjang. Nah, di dalam hukuman yang menjadi korban itu akan mendapatkan keadilan. Sedangkan kalau di konsekuensi mungkin korban ini diabaikan. Sedangkan kalau dalam restitusi korban ini mendapatkan ganti. Nah, pada penggunaan hukuman itu anak akan merasa tersakiti. Sedangkan pada konsekuensi itu anak akan merasa tidak nyaman. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan restitusi itu anak akan mendapatkan penguatan dari apa yang telah dilakukan, itu nanti akan mendapatkan penguatan dari kita. Kemudian perilaku pasif seperti males itu akan cenderung meningkat oleh pemberian hukuman, dan perilaku agresif seperti menyakiti orang lain itu bisa juga meningkat pada kondisi pemberian hukuman. Kalau untuk konsekuensi itu bisa memberikan penguatan, namun jangkanya itu bisa lebih pendek jika dibandingkan dengan restitusi. Nah, selain itu kalau untuk restitusi ya kelebihannya adalah bisa memecahkan masalah. Nah, pada sistem hukuman ini sistem tidak akan jalan kalau siswa tidak takut. Jadi guru akan menjadi sosok yang harus menjadi sosok yang ditakuti sehingga siswa ini akan menjalankan hukumannya sesuai keinginan guru. Sedangkan kalau sistem konsekuensi, kekurangannya itu adalah memerlukan monitoring. Kalau tidak dimonitoring bisa-bisa tidak dijalankan. Jadi guru akhirnya akan repot untuk terus-menerus mensupervisi ya. Sedangkan apabila kita menggunakan restitusi, yang diharapkan adalah murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, hukuman ini hanya berlaku pada sebuah institusi. Jadi misalnya kalau siswa merokok itu dihukum, kemudian dia telah lulus sekolah, maka dia merasa merokok itu tidak akan mendapatkan hukuman, maka dia berpeluang untuk merokok lagi gitu ya. Nah, sedangkan untuk konsekuensi itu bisa saja membantu penerapan mengikuti aturan di dalam masyarakat. Jadi kalau konsekuensi ini bisa sedikit memberi efek yang positif. Nah, kalau untuk restitusi itu fokus kepada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, karena diharapkan kan siswa menyadari dari akibat negatif dari perilaku tersebut dan kemudian tidak akan mengulanginya ya. Nah, kalau kita menggunakan hukuman biasanya peraturannya itu bunyinya adalah kamu harus ya. Kemudian pada konsekuensi biasanya guru akan menanyakan apa peraturannya. Nah, jadi kalau peraturannya A, konsekuensinya misalnya B. Itu. Nah, sedangkan untuk restitusi itu yang akan dilakukan oleh guru itu adalah apa yang kamu yakini. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalau sesuatu masalah terjadi, yang ditanyakan kepada siswa itu adalah apa yang hal baik yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi tersebut. Nah, kalau kita menerapkan hukuman itu biasanya murid kita itu akan membenci peraturan, sedangkan kalau kita memberikan konsekuensi mereka menghormati peraturan. Dan
kalau kita menggunakan restitusi itu murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau secara keseluruhan itu pemberian hukuman itu bisa kita anggap negatif, kemudian konsekuensi ini netral, dan restitusi itu positif. Apabila siswa kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatannya atau nilai-nilai tadi, kita itu bisa melakukan treatmentnya itu dengan segitiga restitusi. Jadi di dalam segitiga restitusi itu kita tidak memberikan hukuman, tapi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita mencari tahu kenapa dia melakukan itu, gitu ya. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya, oh ya dulu ibu juga pernah kayak gitu, atau mungkin ya manusia kan tidak ada yang sempurna. Tindakan seperti itu nih, seharusnya kamu mungkin bisa melakukan hal-hal yang lebih buruk dari itu, tapi tidak kamu lakukan. Kamu pasti punya pertimbangan. Jadi di kita itu seolah-olah kita itu membolehkan dulu hal itu terjadi karena sudah lewat, kan sudah kejadian juga gitu. Jadi kita seolah-olah memvalidkan aja tindakan itu, namun kemudian kita menanyakan apakah hal itu sesuai dengan dirinya yang sesungguhnya, sesuai dengan nilai-nilai yang dia anut. Kalau kayak gitu apa sesuai dengan keyakinan dia. Nah, itu baru kemudian kita giring dia untuk menemukan apa yang sebenarnya diri kebaikan dia itu. Kemudian bagaimana nanti dia bisa misalnya kalau berkelahi ya mungkin bermaafan dengan temannya dan sebagainya untuk memperbaiki hubungan di dalam kelompok kelasnya. Kalau masalah di dalam kelas atau kelompok di sekolahnya, kalau masalah beda kelas. Nah, dia nilai keyakinan yang bisa kita sebutkan di dalam yang diyakini kelas tadi nanti yang akan menjadi bentuk kalimat positif dari peraturan sebenarnya sih, bentuk dari kalimat positif dari peraturan. Kalau misalnya yang pertama itu ini contohnya dari yang ada itu contoh, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kalau dulu sebelumnya mungkin kita selalu mengatakan harus datang tepat waktu atau dilarang terlambat. Nah, itu kita menjadikan kata-kata peraturan kita yang tadinya kalimat negatif itu kita ubah menjadi sesuatu yang positif. Jadi misalnya setiap anggota kelas saling menghargai, ya. Jadi tidak lagi menggunakan kata-kata dilarang ini, dilarang itu. Nah, itu perlu kita buat nanti terutama untuk wali-wali kelas mungkin ya, dan juga guru mapel sih. Tapi kalau wali kelas ini mungkin nanti keyakinan kelas itu kita buat kesepakatan bersama. Jadi di awal tahun ajaran ini kita nanti masuk kelas pertama itu kita buat keyakinan kelas. Nanti mungkin ditempel ya. Jadi kalau guru yang lain mungkin masuk, misalnya ya kalau wali kelasnya sudah bikin keyakinan kelas mungkin hanya perlu menambahkan khusus untuk mapelnya aja, tapi mungkin hal-hal yang umum seperti ini kan, contoh misalnya setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu aman misalnya, berarti kan tidak boleh ngambil punya temannya misalnya kayak gitu kan. Nah itu kalau di awal sudah kita buat keyakinan bersama, nanti pada saat dia melakukan pelanggaran, nah kita kembalikan dengan tadi menanyakan keyakinan kelas yang ini, keyakinan kelas ini. Ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Untuk yang keyakinan kelas itu berarti dokumentasiannya dengan menyampaikan kelas ini akan menjelaskan apa kalau ada fotonya apa namanya, jadi ada tanggal waktu disesuaikan dengan ini loh yang Ya boleh Bu, kalau
ada dokumentasinya lebih bagus ya, dokumentasi kegiatannya maksud Bu Ira kan. Jadi kita itu nanti tiap-tiap kelas kan ada keyakinan kelas yang kita yakini bersama tadi. Nah, karena di sini itu siswa kan terlibat ikut membuat dalam keyakinan kelas. Kalau tata tertib sekolah itu kan sudah dari sana ya. Jadi karena mereka tidak ikut membuat, mereka itu nanti akan merasa itu sebagai sebuah paksaan. Nah, di dalam disiplin positif itu diharapkan karena kesepakatan itu mereka ikut menyusun, ya kan? Mereka meyakini bahwa itu adalah hal yang diperlukan oleh kelas itu. Jadi mereka nanti akan diharapkan itu akan merasa punya tanggung jawab untuk menjalankan itu secara bersama-sama gitu. Waktu yang pas ada untuk yang kemarin waktu kita ngurus akreditasi itu ditanyain juga Bu, terus kan ada bahas ada itunya kertasnya itu apa aja yang kayak kertas yang sama siswa tuh kayak buku guru sama buku siswa tuh namanya. Tapi orang akreditasinya yang dari ulang tuh minta ada nggak dokumentasinya, jadi waktu pas yang menjelaskan ke mereka di depan kelas ada fotonya kayak gitu. Ya, mungkin kalau ada dokumentasi jadi lebih bagus ya Bu. Ya, nanti suatu saat pasti akan diperlukan gitu ya. Segala sesuatu kalau kan harus tercatat ya. Meskipun nanti misalnya keyakinan kelas sudah dibuat tempel, nanti kan kita tidak tahu prosesnya itu apakah siswa dilibatkan atau gurunya aja yang bikin terus ditempel kan gitu ya. Iya. Oke, Bu Lita. Ya, misalkan ini tadi mengatakan bahwa wali kelas bisa membuat keyakinan kelas di awal semester. Misal ketika wali kelas membuat keyakinan dengan anggota kelasnya, tapi hasil dari keyakinan kelas itu tidak bisa diterima guru lain. Gimana cara kita untuk menyelaraskan dengan guru-guru yang mengajar kelas itu juga? Kan keyakinan kelas itu mungkin sifatnya kan yang umum aja ya. Maksudnya misalnya yang istilahnya kebaikan bersama gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau di mapel tertentu ada yang spesifik boleh juga membuat sendiri gitu. Mungkin yang umum bisa dibuat oleh wali kelas ya kan, misalnya kayak tadi semua anggota kelas perlu belajar, jadi yang lain nggak perlu, misalnya jangan mengganggu kawannya, saling menghargai dan sebagainya. Nah itu kemudian nanti kalau yang spesifik mungkin kan yang khusus misalnya yang produktif mau di kandang atau yang IPA gimana kan lab dan sebagainya, aturannya itu yang spesifik bisa dibuat oleh bersama dengan guru mapelnya masing-masing. Ada lagi? Oke, kalau cukup, terima kasih ya ibu-ibu semua atas kehadiran dan perhatiannya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini ya, mulai semester ini kita itu bisa menerapkan ini di dalam pembelajaran di kelas kita ya. Jadi kita nanti akan menerapkan budaya positif ini di sekolah kita ya, pelan-pelan, karena kan kita ini dulu dari waktu sekolah yang kita pakai stimulus respon kan, yang pakai hukuman, kemudian kita jadi guru juga sudah bertahun-tahun yang pakai itu, kemudian nanti akan kita ganti menjadi hal yang baru ya, paradigma baru yang dengan teori-teori yang baru yang mungkin siswa kita juga belum terbiasa ya kan, maksudnya nanti pada saat dia melakukan pelanggaran misalnya ya, seperti orang tua siswa juga kan pada saat anaknya tidak diberi ranking itu mereka bertanya kenapa anaknya tidak di ranking gitu kan, padahal berdasarkan paradigma yang sekarang kan memang penghargaan itu tidak selalu berefek positif. Jadi dalam jangka pendek kadang penghargaan itu berefek positif, tapi dalam jangka panjang penghargaan itu bisa berefek negatif. Karena buat yang mendapat penghargaan itu nanti bisa menjadi overconfident kan. Sementara ukuran kehidupan, kesuksesan kehidupan itu kan tidak sama dengan ukuran kesuksesan di kelas. Kemudian buat yang tidak menerima penghargaan itu bisa menjadi
nggak pede. Misalnya berarti, aduh saya ranking terakhir gitu kan. Padahal kenyataannya bisa saja ranking terakhir itu yang nanti bisa sukses hidupnya kan. Tapi pada saat di ranking itu sudah langsung memberikan pengaruh secara psikologis. Nah itu makanya sekarang kan kita hilangkan. Nah itu berdasarkan teori-teori ini. Mungkin saya sendiri ya karena baru belajar ya masih belum aplikasinya baru sedikit ya. Kemudian mari kita sama-sama nanti menerapkannya untuk di semester depan ini. Gimana ibu-ibu? Terima kasih ibu-ibu semua atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.